Halo semuanya, hari ini saya ingin mengajak kalian menyelami sebuah kisah ramalan kuno dari Tiongkok. Sebuah ramalan yang bukan hanya berbicara tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan kita. Ramalan ini berasal dari sebuah kitab tingkat tinggi bernama Tou Tian Xuan Ji. Kitab ini bukan kitab biasa. Ia dipercayai berisi pemahaman tentang hukum langit, siklus sejarah, dan nasib peradaban manusia. Tokoh utama di dalamnya adalah seorang sosok misterius bernama Chang Chong, yang lebih dikenal sebagai pendeta topi besi. Mungkin namanya terdengar asing, namun tahukah kalian, ia adalah guru dari Liu Bowen, nasihat legendaris pendiri dinasti Ming. Bahkan dalam catatan sejarah resmi Mingsi, kemampuan Chang Chong disebut lebih dalam dan lebih sulit dipahami dibanding muridnya yang terkenal itu. Ia dikenal mampu memprediksi perang besar, membaca naik turunnya sebuah dinasti, bahkan meramalkan hidup dan mati para penguasa. Pertanyaannya adalah, apakah sosok seperti ini meninggalkan pesan untuk zaman kita sekarang? Di dalam Tou Tian Xuan Ji, terdapat satu bagian yang membuat siapapun merinding saat membacanya. Tertulis kalimat berikut. Artinya kira-kira seperti ini. Pada tahun Usen, bencana menyebar ke segala penjuru. Tak seorang pun luput dari malapetaka. Semua bersentuhan dengan kematian. Mayat berserakan, tulang menumpuk seperti gunung. Dan yang mengejutkan adalah, tahun Useng berikutnya adalah 2028. Dalam logika kitab ini, 2026 dan 2027 digambarkan sebagai tahun api. Sedangkan 2028 adalah hasil setelah api itu padam. Dalam konsep 5 unsur, api melahirkan tanah. Api membakar segalanya, dan yang tersisa hanyalah abu dan tanah. Itulah sebabnya, kitab ini menggambarkan 2028 dengan kalimat yang sangat berat dan kelam. Namun, ini bukan akhir dari cerita. Apakah ada jalan keluar? Menariknya, Chang Chong tidak hanya meninggalkan ramalan kehancuran, ia juga meninggalkan petunjuk untuk bertahan. Dalam bagian yang sama, ia menulis kalimat yang sangat simbolis dan sulit dipahami, yang intinya menyiratkan satu pesan penting. Bencana ini bukan tanpa solusi. Kuncinya adalah cara manusia bersikap di tengah kekacauan. Sebagai penafsir percaya bahwa bersembunyi di laut tidak selalu berarti lokasi geografis, melainkan sikap hidup. Tidak menonjol di masa kacau, tidak terhanyut emosi kolektif, tidak ikut arus kebencian dan keserakahan. Karena dalam sejarah, yang mampu bertahan di masa paling gelap bukanlah yang paling kuat, melainkan yang paling tenang dan sadar. Menurut Tou Tian Xuan Ji, alam semesta ini bekerja seperti makhluk hidup raksasa. Dengan jam kosmisnya sendiri, satu denyut waktu sama dengan 15.000 tahun. Atau disebut sebagai 1 yuan. 3 yuan membentuk satu zaman besar. Jika dijumlahkan, seluruh sejarah peradaban manusia diperkirakan sekitar 135.000 tahun. Zaman ini terbagi menjadi zaman terang, yaitu masa kepolosan manusia. Lalu, zaman putih, puncak kecerdasan dan materialisme. Dan yang ketiga adalah zaman gelap, yaitu kehancuran dan kejatuhan moral. Dan menurut kita ini, kita sedang hidup di puncak zaman putih. Zaman ketika manusia cerdas, teknologi maju, tapi hati semakin gelisah. Chang Chong menyebut manusia di masa ini sebagai orang-orang yang terus berlari demi nama dan keuntungan. Terdengar familiar bukan? Meski gambaran 2028 terasa menakutkan, kitab ini menegaskan satu hal penting, kegelapan tidak bersifat abadi. Dalam kitab tertulis, yang artinya, pada tahun Jiazi, matahari dan bulan akan muncul bersama. Matahari tambah bulan sama dengan cahaya. Tahun Jiazi
berikutnya adalah 2044. Ini ditafsirkan sebagai akhir dari siklus kehancuran, awal dari pemulihan, dan munculnya sosok yang mampu menata ulang dunia. Bukan sosok ilahi dalam arti agama, melainkan pemimpin, pemikiran, atau kesadaran baru yang mengakhiri kekacauan. Pertanyaan terbesarnya, apakah ini benar? Di dunia akademik, keaslian Tao Tian Xuan Ji memang diperdebatkan. Sebagai sejarawan percaya, kitab ini ditulis ulang oleh generasi setelah Chang Song, menggunakan namanya untuk melindungi diri. Namun, satu hal yang sulit dibantah adalah ini. Kitab ini memahami pola sejarah dengan sangat tajam. Perang artinya wabah, kemakmuran artinya keruntuhan, sedangkan api adalah abu. Pola ini terus berulang sepanjang ribuan tahun. Maka mungkin kitab ini bukan tentang meramal tanggal, melainkan peringatan tentang sifat manusia. Pesan terakhir, jika ada satu inti pesan yang bisa kita ambil, mungkin ini. Saat dunia kacau, kita harus tetap tenang. Saat orang lain panik, kita harus tetap sadar. Saat ego merajalela, kita harus tetap berperi kemanusiaan. Karena sejarah menunjukkan orang seperti inilah yang selalu bertahan hingga akhir. Dan mungkin itulah rahasia sejati yang ingin ditinggalkan Tao Tian Xuan Ji untuk generasi kita. Kalau menurut kalian, bagaimana masa depan dunia beberapa tahun ke depan? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.